Halo, nama saya Devin, NPM saya 2041215. Nama saya Hendy Lim, NPM 2041200. Nama saya Kendri Setiawan, NPM 204 1210. Perkenalkan, nama saya Nicholas Fernandez, NPM-nya 2041222. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Usaha makanan adalah salah satu dari berbagai usaha yang menjanjikan dikarenakan makanan adalah kebutuhan dari manusia sehari-hari. Pemilik UMKM ini mendapatkan ide untuk membuka bisnis ini dari temannya yang berprofesi sebagai koki yang bekerja di A2. Kemudian diajak untuk membuka bersama. Nasi campur Nagoya Food Court adalah salah satu nasi campur yang ada di kota Batam yang dibuka pada 6 Januari 2020. Pemilik usaha nasi campur ini melihat ada peluang untuk menjual. 1.2 Gambar usaha. Usaha nasi campur Nagoya Food Court ini dimiliki oleh Mr. Lee. Alamatnya ada di Jalan Imam Bonjol, Komplek Nagoya Newton. Buka dari jam 8 pagi sampai 8 malam. 1,3 Perumusan masalah. Bagaimana nasi campur Nagoya Food Court akan dikenal lebih luas. Yang kedua, bagaimana nasi campur Nagoya Food Court bisa bertahan di kondisi pandemi saat ini. 1.4 Tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menganalisa strategi pemasaran yang diterapkan oleh pemilik. Tujuan yang kedua adalah untuk menganalisa UMKM nasi campur Nagoya Food Court. Yang ketiga adalah mengetahui strategi pemasaran yang digunakan. Dan yang terakhir adalah mengetahui hasil analisa terhadap UMKM nasi campur Nagoya Food Court. 1,6 Target pasar. Bisnis ini diharapkan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat mulai dari orang tua, para remaja, pelajar, sampai anak-anak. Produk yang ditawarkan berupa nasi tambah ayam goreng 15.000, nasi tambah ayam sambal 15.000, nasi tambah ayam kecap 15.000, nasi tambah ayam lada hitam 15.000, nasi tambah ikan kambung 17.000, nasi tambah ikan mata besar 17.000, nasi tambah ikan alu-alu 17.000, nasi tambah ikan benggol 17.000, nasi tambah ayam dan sayuran 22.000, dan yang terakhir adalah nasi tambah ayam tambah telur 22.000. Bab 2. Kajian teori. 2.1 Strategi pemasaran. Ada juga strategi pemasaran yang dilakukan antara lain: A. Dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang terbilang cukup mudah dilakukan. Pasal hanya bermodal mulut untuk melakukan promosi ini. Pasalnya promosi ini dilakukan oleh konsumen secara sukarela, di mana mereka menceritakan pengalaman mereka terhadap makanan ini kepada orang lain dan menyarankan kepada orang lain untuk mencoba makanan tersebut, atau juga bisa dari pemilik sendiri yang bercerita kepada orang-orang atau teman-teman dari si pemilik. 2.2 Konsep Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial dari pemegang kekuasaan sebuah perusahaan yang diwujudkan dengan memberikan kontribusi terhadap masyarakat atau lingkungan sekitarnya. CSR, Corporate Social Responsibility, bila diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. CSR sendiri biasanya berbentuk bantuan perusahaan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, pelestarian lingkungan, bantuan permodalan UMKM, penanganan bencana alam, bantuan kesehatan, bantuan sosial, dan juga beasiswa pendidikan. Banyak perusahaan besar di Indonesia belum menerapkan sistem CSR yang benar. Sejak awal nasi campur Nagoya Food Court belum menerapkan sistem CSR pada usahanya. Nasi campur Nagoya Food Court masih menggunakan styrofoam dan plastik pada kemasannya. Untuk di masa yang akan datang, diharapkan pemilik dapat menggantikan plastik dan styrofoam dengan bahan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Analisis usaha. Yang pertama, planning. Sekarang nasi campur Nagoya Food Court memiliki dua konsep, yakni bisa makan di tempat langsung atau bungkus untuk makan di rumah. Visi dan misi dari UMKM nasi campur Nagoya Food Court adalah visinya menjadikan usaha ini lebih berkembang luas. Yang kedua, menjadikan nasi campur ini lebih baik dari kompetitor lainnya. Misinya membuat menu baru dengan ciri khas tersendiri yang dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan.
Yang kedua, memberikan kualitas terbaik yang ada. Kemudian ada yang kedua, organizing. Nasi campur Nagoya Food Court merupakan usaha mikro kecil menengah, sehingga sistem yang digunakan masih terbilang cukup sederhana. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing orang. Yang pertama dari kasir. Tugas dan tanggung jawab kasir adalah menjalankan proses pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli, serta melakukan pembungkusan. Yang kedua ada koki. Tugasnya adalah memasak, menciptakan menu baru atau inovasi baru, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan. Yang terakhir adalah akuntan, membuat catatan keuangan dan menyiapkan laporan keuangan. Yang ketiga ada leading. Leading adalah kegiatan memimpin dalam suatu organisasi dan memberikan semangat atau motivasi kepada karyawannya untuk selalu bekerja dengan disiplin dan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Untuk itu, kepemimpinan sangat krusial di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, yang diberikan kepercayaan untuk memimpin harus bisa dikerjakan dengan baik, benar, dan lancar. Karena UMKM nasi campur Nagoya Food Court ini masih tergolong kecil. Jadi semua keputusan ada di tangan pemiliknya. Ini disebut juga dengan autocratic leadership, yang berarti seluruh keputusan ada di tangan pemilik. Yang terakhir ada controlling. Dalam hal mengkontrol, pemilik UMKM nasi campur Nagoya Food Court memiliki orang lain untuk menjaga tokonya. Bab 3. Metodologi. 3.1. Rencana pengembangan. Pengembangan rencana yang akan kami lakukan yaitu menambah menu yang disediakan supaya lebih banyak pilihan. 3.2. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder, yaitu wawancara dan observasi. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik yang mempertemukan kedua pihak secara langsung yang bertujuan untuk menukar informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Yang kedua adalah observasi. Observasi merupakan suatu teknik yang tidak melibatkan komunikasi, hanya melibatkan pengamatan dan pencatatan. Teknik ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan agar memperoleh gambaran tentang permasalahannya secara jelas serta mendapatkan solusi untuk masalah tersebut. 3.3 itu jadwal kegiatan. Pelaksanaan proyek dikerjakan dari tanggal 14 sampai 30 Oktober 2020. Kami melakukan penelitian dengan langsung pergi ke lapangan untuk mengamati secara langsung. Berikut terdiri dari beberapa tahapan proses-proses yang dilakukan. Yang pertama itu tahap persiapan dari 14 sampai 19 Oktober 2020. Dimulai dengan persiapan. Tahapan ini mencari UMKM yang akan diteliti. Selanjutnya melakukan pengamatan terhadap usaha nasi campur Nagoya Food Court terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan dari 20 sampai 29 Oktober 2020. Pada tahap ini, kami akan mencari berbagai informasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan proyek. Kemudian dilakukan sesi wawancara kepada pemilik usaha untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan melakukan observasi secara langsung terhadap usaha tersebut. Terakhir itu menyusun laporan proyek. Ketiga itu tahap pengumpulan dan penilaian. Dari tanggal 30 sampai 31 Oktober 2020. Hasil dari laporan proyek yang telah dievaluasi kemudian dikumpulkan kepada dosen dalam bentuk soft copy untuk dinilai.